Kalau 10.000 berarti 1.000 kamu bisa simpan. Kalau 100.000 kamu bisa simpan 10.000. Sehari berapa? Bisa. 10.000. 10.000 bisa. Tulis 10.000. Nah, kalau kita lihat 10.000, so ya itu Ya, hasil. lihat semuanya selama 8 tahun baru bisa berangkat ke Mekah. Ya. Dengan nilai 10.000 kita bisa berangkat ke Mekah. Semuanya punya uang 10.000 per hari. Bapak-bapak, ibu-ibu siap menyisikan 10.000? Siap ya, masih kebesaran. Kalau 5.000 bagaimana? 5.000. 5.000 5.000 dibanting. dibanting. Dagangan saya. 5.000. 5.000 16 tahun. Waduh, kelamaan. Pengen Ustaz. cepet lagi ditambahin. Nih, itu duit ya, nih lihat nih. Ini adalah uang. Jumlah uang tadi kan 10.000 deh. Ya. Kalau 15.000 sanggup nggak ya? Per hari. 20.000 sanggup. 20.000 masukin 20.000. Ketik 20.000. 20.000. 20. Oke, nolnya 3. Set. Dan berapakah hasilnya? Berapa tahun? 20.000 selama 4 tahun. 4 tahun. Tepuk tangan. Baik. Nih, ini penting. Ila, kalau kamu menyisihkan setiap hari sebesar 20.000 rupiah, maka insya Allah kamu bisa memberangkatkan orang tua kamu dalam waktu 4 tahun. Yakin nggak? Yakin. 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 Oke. Kalau karena beliau yakin, kita doakan sama-sama. Ya, doakan. Doakan Ya, biasa. atas nama Ila untuk kedua orang tuanya. Atas nama siapa? Orang tua siapa? Ila? Bapak Mesri, Mama Nur Hayati. Ya, kita baca sama-sama talbiyah mendoakan kedua orang tua Ila agar bisa diberangkatkan oleh Ila. Amin ya Allah rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulka laka wal mulka la syarika lak. la syarika lak. Berarti udah siap ya, udah didoakan oleh semuanya. Mulai hari ini sudah siap 20.000 malam ini ya. Nanti isi formulirnya di depan untuk atas nama orang tuanya siapa. Ya, nanti temuin kami, langsung dapat hadiah 1 buku. Ya, 1 buku. Mohon bukunya bawa ke depan. Silakan. Sama 1 majalah hidayah. Ya. Buku dari Kang Jai Kresna, motivator internasional. Alhamdulillah Ya, beliau sudah silakan. sampai Belanda, sudah kemana-mana. Mohon bukunya sama. Dan CD gratis dari Debu. Ya. Masya Allah. Yang lain silakan. Yang sudah berniat saya mampu 10.000 per hari untuk umroh ke Tanah Suci Mekah. Silakan ke depan, jangan takut, kita doakan. Nggak ada ruginya menyisikan uang untuk ke Tanah Suci Mekah dan menabungnya di nomor rekening Bapak Ibu sekalian. Tidak di rekening yang bisa saya ambil. Ya. Artinya uangnya akan aman. Uangnya pada saat Bapak Ibu sekalian udah cukup tabungannya, langsung bilang ke kami, saya tabungannya udah cukup. Tetapi tabungan itu tidak bisa diambil oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau anaknya sakit atau siapanya sakit butuh, nggak bisa diambil. Sudah akad di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, saya infak di jalan Allah. Emang kalau sudah infak sedekah ke masjid kemudian anaknya sakit, bisa diminta lagi nggak ke masjid? Iya ya. Terlaluan amat. Nah, anak saya sakit, nabungnya nggak jadi deh ke Mekahnya. Kira-kira bagaimana? Yang ada insya Allah ditambah rezekinya dan anaknya yang sakit jadi sembuh. Ya, kira-kira. Siapa yang mau siap lagi ke depan untuk menyisikan langsung dikasihkan, sebagian hartanya? Ini langsung dikasihkan. Ya. Ada majalah hidayah. Ya, silakan dari Bapak yang memberikan. Siap. Oke. Ya. Ya, Masya Allah. Ini Gila, majalah bismillah, ya, hidayah. Ya, oke, dari DVD Debu. Ya, makasih. Ya, silakan. Baik. Bu, saya mau tanya yang gampang, Bu. Nih, waktu belum nikah ya sama Bapak. Kan Bapak ngomong, I love you. Kalau saya mau tanya, setiap hari ngomong I love you mulu, tapi nggak ngelamar-ngelamar. Itu I love you-nya beneran atau bohongan? Bohongan. Tiap datang, I love you. I love you. Kata I love you mulu, apakah nggak ada yang lain? Jadi ketika sudah ngomong cinta,
maka seorang laki-laki yang sejati akan langsung melamar seorang wanita yang sejatiah. Ya, kalau sejatiah gitu ya. Jadi, Ila, mudah-mudahan kalau kamu sudah yakin, betul, insya Allah langsung saja lah. Karena apa? Kadangkala yang namanya setan tuh ya suka bikin kita was-was. Ragu. Jadi ketika sudah berazam, faiza azamta fatawakkal Allah. Yuk sekali lagi kita bertabiah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka syarika. Resep nggak Bu? Enak Bu ya? Pengen Bu ke sana? Ya Allah, mudah-mudahan insya Allah Allah akan mudahkan semuanya yang ada di sini untuk berangkat umrah atau haji. Bu, saya sampaikan semua. Damtur nih datang ke sini bukan mau cari jamaah sebanyak-banyaknya, enggak. Damtur hadir di tempat ini ingin ngebantu orang-orang yang kira-kiranya merasa nggak mungkin pergi ke tanah suci karena pendapatan hariannya nggak jelas. Tukang asongan, jual mie, jual tempe, jual baju, ya, pemulung. Kira-kira kalau dipikirin mampu nggak? Enggak benar ya Allah, pengen tapi gimana caranya? Insya Allah Damtur akan membantu. Jadi yang ada di sini yakinkan, ya Allah, Engkau jadikan rukun Islam kelima. Masa saya nggak bisa pergi ke Makkah? Terlaluan deh. Doa sama, tapi doa aja nggak cukup. Kita di samping doa harus berusaha dengan apa? Langsung mengisi formulir dalam rangka membuktikan rasa cinta kita. Ya Allah, I love you full. Kira-kira begitu ya. Baik, gimana Pak? Kayaknya nih harus sharing. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau saya dapat cerita kisah tentang Bang Agus Sidwar, Ustadz Agus Sidwar yang ada di samping di depan kita semuanya. Beliau berangkat haji tahun berapa? 2013. Itu kisahnya di luar akal. Ini yang dimaksud haji dan umroh itu di luar akal. Ya di sana juga keliling-keliling, ngelilingin ke batu, lari-lari dari Safa dan Marwah itu di luar akal. Oh ibadah kok cuma begitu doang, nah, lari-lari dan putar-putar. Dan ternyata juga yang di luar akal ini dialami oleh Pak Ustadz Agus Sidwar. Itu gimana ceritanya Pak Ustadz? Ya nggak enak benar kita tembak begini. Ini untuk sharingnya, bahwa ke Mekah itu nggak masuk akal. Saya di Nestle khutbah Jumat tentang ke Mekah. Kemudian setelah khutbah langsung tukang beca bilang, Pak Ustadz, saya pengen ke Mekah tapi setiap Jumat saya mau menggratiskan beca saya kepada siapa yang naik beca saya. Tapi saya berdoa kepada Allah, saya ingin ke Mekah. Dengan syariat saya menggratiskan beca di hari Jumat. Alhamdulillah nggak sampai 3 bulan tukang beca ini ada yang memberangkatkan dia. Kira-kira Allah menurunkan dia panggilannya agar berangkat ke Mekah itu bagaimana? Apa serta-merta Allah datang kepada tukang beca, kamu berangkat? Nggak mungkin. Orang yang malas, orang yang tidur, orang yang nggak jelas bisa berangkat ke tanah suci Mekah tanpa mohon dengan sangat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini Bang Agus Sidwar ini, Pak Ustadz Agus Sidwar yang di depan kita punya contoh seperti itu. Boleh sharing Pak Ustadz? Maaf Bapak Ibu sekalian, ini karena Ustadz Hambali udah mulai nih.
Mohon maaf ya, saya bercerita gini bukan pengen kenapa-napa deh ya. Untuk sharing. Beneran nih ya. Tahun 2013 saya ngobrol sama teman saya seorang ustadz. Saya bilang, Kiai, rukun Islam yang kelima kok kayaknya susah ya. Susah kenapa? Naik haji jika mampu. Maksudnya, ya kalau mampunya karena duit, berarti yang enak yang orang kaya, betul nggak? Gampang banget pergi ya. Yang kedua yang rumahnya deket, kagak pakai ongkos, betul. Terus gimana? Ya gimana dong bagi yang nggak mampu? Kayak saya juga ada ratusan juta. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian dan adik ya. Bulan 2013 di bulan Ramadan saya ketemu dengan Syekh Ali Jaber. Tahu Syekh Ali Jaber? Yang gede tuh. Habis acara di TV One. Nggak tahu Syekh Ali bilang begini. Mas Agus sudah berangkat haji belum? Saya bilang belum saya. Boleh saya pinjam paspornya. Buat apa sih? Kalau nggak tahun ini tahun depan dia berangkat. Susah nggak ngasih paspor? Enggak, timbang ngasih doang. Saya ngasih, cuma saya nggak mau nanya, bingung. Apaan? Selesai Idul Fitri, Syekh Ali bilang, Mas Agus tolong dong foto 4x6 10 lembar dikumpulin. Susah nggak moto? Enggak, moto cepret kumpulin. Nanya, kagak, malu mau nanya apaan? Maaf Bu, 12 hari kira-kira menjelang Idul Adha, Syekh Ali bilang, Mas Agus visanya udah turun. Masya Allah. Kagak pakai nunggu tahunan, nggak pakai nunggu bulanan. Visa udah turun, ini orang sampai tahunan. Ya, ONH plus aja sekarang 5 tahun antrinya. Saya nggak dihitung sampai tahunan dan bahkan bulanan. Masya Allah. Saya pikir berapa nih duit ONH plus? Pasti di atas 150 juta, betul Pak ya? 190 juta. 190 duit kagak punya. Terus gimana dong? Saya bilang, Syekh Ali, terus gimana nih nggak punya duit? Syekh Ali bilang, Mas Agus, siapin aja duit 25 juta buat tiket pulang pergi. 25 dibanding 190, gedean mana? 25 juta nggak ada apa-apanya, tapi harus besok dibayarin. Bayangin besok, Bu, ada yang punya duit 20 juta nggak besok deh? Ya Allah, saya bilang 25 juta besok, kalau nggak hilang. Dalam pikiran saya ngapa coba? Ngapain? Hah? Cara nyari duitnya ngapain? Ngutang bener. Malam itu saya periksa ATM. Set! Masya Allah saya kaget. Ternyata di ATM saya ada yang transfer nilainya di atas 25 juta. Allah bilang, woi Gus, lu kagak punya duit, gue punyain. Bayangin. Kasih, saya berangkat Bu ke bandara sendiri, kagak pakai kloter kayak orang keluar kota, kucluk gitu, nggak ada temennya nih. Masuk di bandara, di imigrasi, kasih kelengkapan, dilihat sama orang imigrasi. Mohon maaf Pak, kenapa? Paspornya kadaluarsa. Masya Allah. Dalam hati saya kemudian, apakah langkah haji saya terhenti di Soekarno-Hatta? Begitu, paspor kadaluarsa nggak ada cerita, pasti nggak akan bisa berangkat. Nggak tahu kenapa tuh orang, ya petugasnya tiba-tiba datang lagi pimpinannya. Dia nyamperin, dia bilang, Pak silahkan berangkat, tapi pulangnya saya kagak tahu ya. Gitu. Paspor kadaluarsa yang menjadi syarat untuk berangkat. Kadaluarsa arti kagak boleh dikasih lewat. Dua, yang pertama saya nggak punya duit, yang kedua paspor kadaluarsa. Sampai di Madinah, kuculuk-kuculuk, kagak punya temen, di stop sama petugas di sana pakai bahasa Arab. Mau bakal sedang aku apa? Ngomong apa nih dia? Gue nggak ngerti bahasa Arab. Aduh, mau nanya temen kagak ada temen gitu, orang sendiri. Dengan bahasa Inggris adanya. I don't have any document, just my passport. Only my passport. Dia tatap wajah saya tatap wajahnya. Dan kami pun saling tatap menatap. Kan. Langsung setelah itu dia bilang, "Khalas, masuk." Nih, Allah bilang lagi, lo bukan cuman nggak punya duit, paspor nggak lengkap, dan juga kelengkapan haji nggak lengkap. Tapi ketika Allah mengundang, tidak ada yang mustahil. Subhanallah, begitu sampai saya langsung ziarah ke makam Rasulullah. Ya Nabi,
salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Guru saya dan sahabat saya bilang, Gus, tahu siapapun anak muda sehancur-hancurnya lu, almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari menyampaikan, salam, titipkan cintamu kepada Rasulullah dengan berselawat, karena inilah yang akan menyelamatkan hidupmu, karena Rasulullah akan memberikan syafaat. Kalau lagi umroh saya lihat beliau waktu itu, Bu, di Raudhah ngapain? Nempel di mihrab. Pantesan kagak ada usur, saya bilang. Tempat yang ceramah sambil menyampaikan cinta. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam. Salam alaika. Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta ihsiru wa ghani, anta misbahu suduri, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Mohon maaf, jadi saya bilang bukan cuma orang-orang yang soleh yang undang Allah berangkat ke tanah suci. Saya, Bu, temannya almarhum Uje nih, mukanya yang kayak gini, orang yang banyak salahnya, bukan orang yang soleh nih. Tapi ketika Allah mengundang nggak peduli. Allah bisa melakukan apa saja. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita lihatkan tekad kita. Insya Allah Damtur akan memberikan kemudahan buat kita semua. Shallu ala Muhammad. Ya. Bapak Ibu sekalian, untuk kita berangkat ke Makkah, alhamdulillah Bapak Haji Romli selaku mewakili DKM Masjid Nurul Huda bisa menjadi pusat informasi pendaftaran umroh dan haji, yang nanti selesai kita acara mungkin tidak bisa sambung silaturahim, tetapi kita masih sambung silaturahim dengan cara Bapak Ibu sekalian pasti bukan saja ke Masjid Nurul Huda, semuanya bercita-cita ingin datang ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta Masjidil Aqsa. Mohon sebagai pengukuhan saya bersalam diri dengan Bapak Haji Romli, pengukuhan bahwa Masjid Nurul Huda sebagai pusat informasi pendaftaran umroh dan haji dari PT Doa Arafah Madinah. Allahu Akbar. Terima kasih. Terima kasih, subhanallah. Baik, sebelum kita lanjutin berikutnya